Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas yang menyempatkan diri hadir pada video conference sesi ke-6. Mungkin video conference terakhir itu besok, tapi kayaknya nggak saya bikin vidcon. Jadi saya buat rekaman aja karena itu hanya ringkasan dari keseluruhan materi dari sesi 1 sampai 6 ini. Nah, di sesi 6 ini kita mau lebih ngebahas lebih dalam implementasi AS128 ke sebuah sistem jaringan komputernya. Jadi yang pasti kita mau ngebahas mengenai eh, praktek keamanan kriptografi untuk komunikasi dan jaringan komputer pada administrasi. Yang pertama-tama kita belajar mengenai sniffing dan networks. Mungkin teman-teman itu bertanya apa sih sniffing dan networks ya. Jadi network sniffing itu merupakan sebuah komunikasi pesan secara broadcast melalui jaringan menggunakan IP address. Jadi ketika pesan itu dikirimkan melalui jaringan, si penerima ataupun si komputer ini akan memastikan IP address-nya ini merespon balik sesuai dengan data yang dikirimkan. Nah, network sniffing ini merupakan proses intercepting ataupun sebagai memata-matai masuk ke dalam data paket yang dikirimkan oleh melalui jaringan. Ini dapat dilakukan dengan uh, software yang spesial ataupun perangkat hardware-nya. Nah, sniffing itu bisa digunakan sebagai salah satunya itu mengcapture ataupun menangkap sensitif data seperti login kredensial. Kemudian eavesdrops chat message. Jadi kita bisa tahu pesan-pesan apa saja yang dikirimkan kalau pesannya itu tidak terenkripsi. Misalkan dalam suatu kita bikin aplikasi pesan biasa gitu. Nah, itu tanpa enkripsi. Kita bisa tahu isi pesannya itu apa aja. Kemudian yang terakhir itu adalah em, melihat file yang dikirimkan melalui jaringan. Kira-kira seperti itu. Nah, protokol-protokol yang bisa kita lakukan sniffing atau biasa dilakukan oleh si hacker itu salah satunya adalah telnet, kemudian rlogin, kemudian ada HTTP, SMTP, NNTP, POP, FTP, dan IMAP. Jadi fungsinya sniffing ini untuk melihat data yang tidak terenkripsi seperti plain text ya. Di situ kita bisa menggunakan pasif dan aktif sniffing. Nah, dalam hal ini contoh kasusnya itu ada uh, kita mau menangkap data dari website techpanda.org ya. Di sini kita yang pasti memerlukan suatu software yaitu namanya Wireshark yang kita sudah install. Kemudian kita akan mengcapture datanya dan kita perlu membuka webnya yaitu namanya techpanda.org. Kemudian setelah itu kita akan mematikan live capture dari Wireshark dan memfilter berdasarkan protokol HTTP-nya sehingga kita bisa melihat data apa yang dikirimkan sih oleh si Wireshark. Oke, kita mungkin akan melakukan demo ya. Coba kita. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kan kalau yang ini HTTPS nih bentuknya ya. Ini secure. Gimana kalau kita ubah menjadi HTTP? Nah, ketika teman-teman login ataupun mendapati website not secure seperti ini, teman-teman bisa melihat atau memata-matai orang yang menggunakan WiFi pada jaringan yang sama um, untuk mengakses kredensialnya di suatu website. Jadi yang pasti kita membuka dulu Wireshark.
Kemudian kita melakukan capture dulu, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita mau ngeliat dulu nih, kalau di contohnya di sini kan dia ngejelasin kalau ini username dan passwordnya adalah admin@google.com. Kemudian kita masukkan dulu aja admin@google.com dan passwordnya password. Oke, kita masuk nih ke login adminnya. Kemudian kita jangan lupa kita matikan Wireshark-nya. Ketika kita sudah mematikan Wireshark, maka kita bisa memfilter tadi berdasarkan protokolnya. Jadi kita mau filter berdasarkan protokol HTTP. Kita filter, oke. Okay. Nah, kalau di dalam suatu website, ketika kita mensubmit pada suatu form, maka bentuk yang dikirimkan datanya melalui jaringan adalah post. Ketika kita ingin mengambil data dan ditampilkan dalam suatu website, maka bentuknya adalah get. Kira-kira seperti itu ya kalau untuk typical si API ataupun request datanya. Jadi, karena tadi kita mengirimkan kredensial login, berarti kita akan memastikan itu berada di protokol HTTP dengan infonya itu adalah post. Lalu, gimana sih caranya kita mengetahui tadi username dan password yang diinputkan tadi? Berarti kita klik dulu post ya. Oke. Ketika kita sudah mengklik si filter postnya ini, kita bisa melihat HTML, form, URL, encode, application, bla bla bla. Nah, di sini ternyata si website ini yang HTTP biasa tidak menggunakan secure, ini tidak mengenkripsi data ataupun form loginnya. Sehingga siapapun bisa mengetahui username ataupun password yang kita masukkan ke dalam suatu website. Jadi yang tadi kita masukin adalah admin@google.com, kemudian passwordnya 2010. Nah, itu tidak dienkripsi sama sekali. Jadi, kalaupun misalkan ada penyerang di dalam suatu jaringan yang sama dengan kita, dan dia tahu kita mengakses website apa, maka secara mudah dia akan mengambil alih akun kredensial kita. Misalkan di uh, sini sangat jelas ya, kalau kita lihat ya. Jadi kita tadi akses namanya tag Panda. Nah, di sini tuh ada secara plain text. Kita mengakses www.tagpanda.org. Jadi secara kemungkinan besar ini si peretas akan mengetahui website apa yang kita akses. Kemudian login kredensial kita apa yang kita gunakan. Nah, itu perlu diwaspadai kalau teman-teman menggunakan WiFi publik, terutama pada website-website yang tidak memiliki keamanan mumpuni ya, atau tidak memiliki protokol HTTPS dengan pengamanan TLS. Kita seperti itu kalau untuk praktek dari sniffingnya. Lalu kita masuk ke the encode decode model of communication, gimana caranya si jaringan ini mengencode ataupun kayak mengenkripsi tapi berupa kode-kode dan decode mendekripsi modelnya untuk berkomunikasi antar jaringan. Oke. Jadi uh, secara mudah dimisalkan um, ini direferensikan berdasarkan penelitiannya si Shannon Weaver, kemudian ada Osgood dan Scrum, dan Dennis and Pinson. Pada dasarnya itu model transmisi yang seperti pada gambar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada source, sumbernya, kemudian ada channel, salurannya, dan receiver atau penerimanya. Nah, pengirim ataupun si sender yang ini dalam hal ini adalah bentuk source, ini akan mengkodekan pesan atau mengencode encoder. Kemudian ini ditransmisikan melalui saluran yang sesuai. Dalam contoh kasusnya ini merupakan ucapan yang dikirimkan
melalui suara ataupun channelnya suara ya. Jadi dalam interaksi tatap mukanya kita menggunakan media yaitu channelnya adalah udara ke penerima yang akan menerjemahkan pesan kita. Dimisalkan si sender ini mengerti bahasa Jerman, kemudian si receiver ini mengerti bahasa Jerman dan Indonesia juga. Kemudian sender mengucapkan bahasa dalam bahasa Jerman, kemudian receiver akan mendeskripsi data Jerman tersebut untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu, karena si receiver bisa saja mengerti banyak bahasa. Nah, singkatnya seperti itu. Kemudian konsepnya itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi encoding data yang pesan di encode itu akan dikirimkan melalui media udara dan akan diterima oleh telinga, kemudian didekripsi oleh otak. Nah, kita masuk ke dalam AES encryption. Jadi, bagaimana sih cara kerja enkripsi AES 128 ataupun AES 256? Seperti semua metode enkripsi, AES ini bekerja dengan cara mengubah teks menjadi kode yang hanya dapat didekode oleh seseorang yang memiliki kunci. Jadi kalau kita sudah menemukan pesan rahasia menggunakan AES, tapi kita tidak memiliki kuncinya atau tidak mengetahui kuncinya, maka kita tidak akan bisa membuka pesan tersebut. Perbedaannya ini si AES akan menggunakan transposisi, substitusi, pencampuran. Nah, ini tidak hanya dilakukan dalam satu putaran, tapi bisa berkali-kali berputar atau looping dalam prosesnya. Nah, misalkan si plain text ini dalam bentuk hello, kemudian dilakukan enkripsi, dan ini membutuhkan kunci private, dan si sender akan mengirimkan pesannya saja, karena uh, dimungkinkan si receiver ini sudah memiliki kunci yang sama dengan si sender. Jadi ketika pesan terenkripsi sini diterima oleh receiver, maka receiver bisa langsung membukanya dengan kunci yang sama dengan si sender punya. Nah, kemudian si AES ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama adalah division and expansion, pembagian dan ekspansi. Jadi metode ini dimulai dengan membagi teks biasa dari pesan yang ingin kita kirimkan ke dalam blok bit atau baris. Kemudian diperluas menjadi jadwal kunci AES. Nah, ini juga akan menambahkan kunci enkripsi atau disebut sebagai round key, kunci bulat. Kemudian di tahap kedua akan dilakukan substitusi atau pergantian. Selama substitusi, metode ini akan mengganti teks yang biasa tadi, yang plain text, dengan teks terenkripsi. Nah, ini sudah teks terenkripsi ini sudah ada di dalam tabel Regiondale S-Box. Jadi dia akan mencocokkan enkripsi tersebut ke dalam tabel Regiondale S-Box untuk di tahap substitusi. Kemudian di tahap ketiga adalah shifting. Shifting ini merupakan pergeseran. Semua baris teks yang tadi dienkripsi itu akan digeser posisinya berdasarkan kebutuhan, kecuali baris pertamanya. Ini akan mempersulit lagi ketika si pertas itu menemukan data yang transkripsi dan dikunci. Kemudian langkah keempat, itu ada metodenya mixing atau pencampuran. Jadi yang sudah dienkripsi dan digeser itu akan dicampur lagi antara satu box kemudian ke box lain. Sehingga ini akan mencegah pengguna atau peretas yang tidak berwenang memindahkan kembali tuh baris yang box-box tadi ke posisi semula. Di tahap kelima itu ada namanya teknik round key, yaitu kunci bulat. Jadi kunci bulat ini dihasilkan itu pada langkah pertama
itu yang akan bisa membuka pesan yang telah dienkripsi. Dan yang tahap keenam itu adalah mengulang. Mengulang teknik-teknik dari 1 sampai 4 itu sampai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan atau yang kita inginkan. Nah, lalu apa sih keuntungan si AES dengan metode enkripsi lain? AES itu merupakan metode enkripsi yang dipilih karena memiliki keunggulan dalam banyak matriks. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah keamanan. Nah, meskipun AES yang paling rendah adalah AES 128, dia diperkirakan membutuhkan waktu 1 miliar tahun untuk dipecahkan jika menggunakan metode brute force. Berarti kan brute force itu menggunakan suatu komputer canggih atau superkomputer untuk memecahkan pesan-pesan rahasia meskipun tidak memiliki kuncinya. Jadi dibayangkan aja, AES 128 aja membutuhkan waktu 1 miliar tahun untuk membuka kuncinya. Kemudian biaya enkripsinya ini gratis karena sudah di uh, open oleh NIST, yaitu salah satu National Institute di Amerika sana, yang bersifat open source dikembangkan untuk dirilis. Jadi ini bebas royalti dipakai oleh semuanya. Kemudian penggunaannya itu sangat mudah. Jadi AIS ini sudah diterapkan di banyak aplikasi dan dikenal karena kesederhanaan serta kemampuannya untuk menyesuaikan di seluruh platform, baik di perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat keras biasanya digunakan di IoT. Nah, di perangkat lunak itu sudah digunakan di Telegram. Kemudian kecepatannya. Si AES ini dikenal dengan kecepatannya yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Gitu. Lalu jika kita ngebandingkan AES 18 dengan AES 256, nah keduanya ini merupakan variasi yang berbeda, tapi menggunakan metode enkripsi yang sama, di mana si AES 128 ini menggunakan panjang kuncinya 128 bit dan melewati 10 putaran enkripsi. Kemudian si AES 256 ini memiliki panjangnya itu 256 bit dan memiliki 14 putaran enkripsi. Sehingga uh, si AES 256 ini biasanya cocok digunakan ketika keamanan informasinya itu sangat penting, seperti pada dokumen yang sangat rahasia. Nah, kalau si AES 128 ini baik digunakan untuk mengamankan informasi yang mengutamakan memori, seperti pada perangkat seluler. Kemudian AES versus RSA. RSA itu adalah reverse Samir dan Adelman, merupakan jenis kunci enkripsi yang menggunakan algoritma asimetris. Metode ini biasanya digunakan seperti enkripsi PGP email atau dikenal sebagai yang menggunakan kunci publik dan pribadi atau private. Nah, sebenarnya kedua algoritma ini sama amannya. Perbedaan utamanya si AES dan RSA ini terletak pada kecepatan dan kompleksitasnya. Karena AES ini menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, AES ini lebih ramah ke pengguna, lebih murah, dan lebih aman terhadap serangan brute force. Nah, kalau si RSA ini malah sebaliknya. Dia lebih cepat dalam memproses data karena panjang kuncinya lebih pendek. Sehingga uh, AES dan RSA itu metode yang dapat diandalkan untuk mengenkripsi dan mengamankan data tergantung pada sistem apa yang kita punya. Kemudian AES versus DES. Nah, DES ini ataupun standar enkripsi data merupakan metode enkripsi yang sudah ketinggalan zaman ya. Itu sudah ada sejak 1970. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan DES, silahkan ditinggalkan karena
si AES ini merupakan pengembangan DES yang lebih terbaru, atau si AES ini sudah menggantikan enkripsi DES ini di semua kapasitasnya. Kira-kira seperti itu kalau untuk AES dan DES. Lalu kita mau ngetes nih AES 128 implementasi pada jaringan komputer ya, ataupun jaringan komunikasi. Sebentar, saya cek dulu. Hmm, 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 hmm. Oke. Eh, oke. Kira-kira set di sini ada berarti ah, server. Nah, kalau teman-teman tadi sudah melakukan download pada link yang dikasih di uh, PPT, kemudian teman-teman sudah mendownload Python, jadi teman-teman bisa menjalankan, mencoba AS128 server.py. Nah, diibaratkan si AS128 server ini merupakan suatu server yang akan menangkap pesan yang dikirimkan oleh si klien. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia akan melisten semua koneksi yang akan dikirimkan oleh si klien. Nah, di sini saya punya sebuah kode untuk klien. Nah, si kliennya ini akan mengirimkan pesan yang dienkripsi. Jadi dia akan mengirimkan pesan ke server localhost 8080 portnya. Kemudian kuncinya ini adalah secret key. Ini bisa kalian ubah-ubah sendiri, dan data yang akan dikirimkan adalah ini. Kemudian ketika kita kirimkan, nah, si klien ini akan mengirimkan pesan ini. Tapi si uh, server itu akan menerima pesan dalam bentuk terenkripsi. Bisa dipahamin ya teman-teman ya. Jadi proses komunikasi jaringan itu kira-kira seperti itu. Meskipun di klien, jadi kalau dibilang nih, posisi enkripsinya itu ada di jaringannya, bukan di endpointnya atau di aplikasi punyanya si klien. Jadi tergantung teman-teman mau mengenkripsi pesannya itu di endpointnya, ataupun di jaringannya, ataupun di servernya. Tapi kalau teman-teman bisa mengenkripsi di antara endpoint ataupun server, itu malah lebih baik. Jadi diibaratkan di jaringan komunikasi itu akan terenkripsi seperti ini, dan ketika kita dilakukan sniffing, maka tidak akan bisa diketahui karena hanya datanya berupa seperti ini saja. Kira-kira bentuk enkripsi implementasi AES-nya seperti itu kalau untuk komunikasi di jaringan. Nah, si AES ini menggunakan tadi ya, jadi ada metodenya, ada pad ya, kemudian unpad, encrypt-nya, ada unpad, ada decrypt. Nah, ini proses decrypt-nya untuk mendekripsi pesan-pesan tadi. Nah, ini adalah contoh codingan yang simpel. Nanti teman-teman kalau misalkan di skripsi ataupun penelitian ataupun apa, ini ingin menggunakan AES, nah ini bisa menjadi suatu contoh. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi dijelaskan. Si server ketika dijalankan itu akan melisten data yang dikirimkan kepada dia, data yang akan diterima olehnya. Kemudian kita tadi mengirimkan pesan yang terenkripsi. Jadi si yang tadinya pesannya plain text, this is me, Azam, kemudian itu akan dienkripsi menggunakan kunci.
dan dia akan dikirimkan melalui jaringan sehingga si AES-128 servernya ini akan menerima uh, pesannya itu dalam bentuk enkripsi. Kira-kira seperti itu kalau untuk prosesnya. Nah, teman-teman bisa nyoba sendiri. Ini link GitHub-nya bisa diakses, bisa diberikan star ataupun fork nanti kalau ingin menggunakan ataupun mencobanya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau untuk uh, sesi ke-6 ini. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Adakah yang ingin bertanya kira-kira? Oke, jadi kalau untuk UTS sama UAS, itu seperti yang dikirimkan di PDF, jadi tinggal dilihat saja PDF-nya gimana untuk mendapatkan nilai A ataupun 100, dan gimana eh, caranya untuk yang uang UAS itu dan tugas duanya itu dijalankan. Jadi kalau yang tugas dua nanti itu akan masih berpengaruh ke tugas sebelumnya. Yang di tugas dua berarti kita harus melakukan pada penelitian sudah sampai dengan implementasi pada kerangkanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di UAS nanti itu diharapkan teman-teman sudah submit ke jurnal Unsia ya. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil submit ke jurnal Unsia, maka teman-teman akan mendapatkan nilai A. Dan kalau teman-teman ada yang nanya, siap. Untuk tugas 15 jurnal berarti 15 jurnal. Ya, betul. Untuk itu 15 jurnal. Tapi kalau lebih itu lebih bagus karena kan kita mau submit juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya studi literatur review karena itu yang lebih simple dan tidak terlalu kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti yang UTS-nya itu lebih ke pembagian. UTS-nya itu berarti kan kalau dimisalkan satu kelompok itu 15 jurnal ya. Dan di dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, nanti dibagi aja berarti 5 5 5 yang disubmit ke UTS. Jadi satu orang submit 5 jurnal yang dikerjakan oleh dia sendiri. Tidak 15 15-nya gitu. Dan semuanya harus submit. Kalau nggak ada yang, kalau cuma satu orang yang submit, berarti nilainya cuma satu orang aja dong. Berarti kalau dua, tinggal dibagi aja 15 bagi 2. Nah, kalau misalkan satu orang nggak aktif, nanti kan nilainya juga nggak ada dia. Kira-kira seperti itu.